Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu lah ya kepada Pak Pagi ya, yang sudah begitu concernnya, begitu seriusnya mengurusi KTNA ini. Sampai tadi saya ngobrol di ruangan udah berapa lama Pak Pagi nangani KTNA ini? Kurang lebih 20 tahun loh Pak. Wah, udah bukan main. Ini kalau pimpinan daerah udah 4 periode. 4 periode ini kalau anak sekolah udah SMA ini, udah mau kuliah. Sekali lagi terima kasih Pak Fardi dan pengurus-pengurus yang lain ya. Kita belum tahu bagaimana nanti hasilnya bukan ini, tapi yang jelas kewajiban saya untuk mengucapkan terima kasih dulu kepada bapak-bapak semua yang telah berperan aktif mengurus, mengawal, membimbing siang malam ya. KTNA ini bukan main ya, karena ini kan organisasi sosial. Organisasi sosial yang nggak ada ngegaji kan gitu Pak. Betul-betul memang semata-mata untuk pengabdian. Bahwasanya dalam rangka pengabdian itu ada sesuatu lain hal yang kaitan dengan kegiatan, ya saya kira wajar-wajar aja lah. Namanya orang mengabdi kan, ya wajar lah. Allah juga kan tahu kira-kira gitu. Dengan niatan yang baik, ya faktanya dalam perjalanan juga Pak Bani juga ya sedikit banyaklah kontribusi dari pemerintah daerah kan gitu. Ya itulah bagian dari pengabdian kita. Nah itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bani dan teman-teman semua pengurus yang lain ya. Nah mudah-mudahan ya harapan kita Pak ke depan ini, khususnya di sektor pertanian kita ini Pak. Ya. Saya kalau melihat dari tanaman pangan, ya khusus tanaman pangan dulu ya, bukan juga kita sudah berbuat semaksimal yang bisa kita lakukan. Produksi kita sudah sama-sama tahu antara 5 sampai 6 ton per hektar. Ada sih beberapa tempat bisa mencapai 7 dan lebih, ya. Tapi secara umum rata-rata itu. Dan juga kita juga berterima kasih lah kepada petani kita. Faktanya Pak Gubernur itu mendapat penghargaan secara nasional dalam rangka produksi beras tertinggi se-Indonesia. Mungkin bapak-bapak dengar di TV ya. Lihat juga di YouTube dan lain-lain. Itu kita bersyukur dalam era pandemi yang begini, sektor ini masih bisa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Nah dari Lampung Tengah itu kurang lebih memberikan kontribusi terhadap produksi beras itu 20-22%. Jadi ini bukan hal yang kecil sebenarnya, ini cukup membanggakan lah bagi kita. Cuman sekarang saya sadar betul memang di samping kebanggaan tadi juga tidak lepas juga dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kita masih menghadapi masalah air. Ini saya sampaikan Pak, supaya menjadi pemikiran kita bersama maksud saya Pak. Mengatasi ini ke depan. Kita masih mengalami masalah hama penyakit. Kita masih mengalami masalah harga. Kemudian juga kalau produksi digenjot apapun kelihatannya memang kita sudah optimal angka itu gitu. Tapi kalau dalam depot petak-petak contoh betul bisa mencapai 8 ton per hektar dan lebih. Tapi kalau untuk dilepas ke tingkat petani kita ya rata-rata seperti itu. Nah, jadi inilah beberapa hal yang saya mau menjadi perhatian kita ke depan. Saya dengar Pak Padi juga rencana ke depan untuk membantu untuk membuat korporasi benih padi, itu saya setuju. Ya bagaimana lah supaya kualitas dari varietas padi kita itu akan lebih baik. Nah kemudian kita juga berharap memang ini namanya bermimpi lah ya. Untuk padi ke depan ini tidak keluar dalam bentuk gabah gitu. Harapan kita itu sudah dalam bentuk beras premium gitu. Beras medium itu harapan kita ya. Dengan adanya korporasi ini nanti. Itu dari sektor tanaman pangan. Dari sektor hortikultura, sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sini kita punya kelemahan memang Pak. Di sektor ini kita masih kekurangan sayur dan buah. Makanya ini kita dorong juga melalui ibu KWT kita. Untuk bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan ini seoptimal mungkin untuk ditanami dengan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, di dalam perjalanan ini menghadapi era pandemi COVID,
Pak Bupati membuat program, mencanangkan satu program Gema Toga Berjaya, gerakan masyarakat menanam tanaman obat keluarga. Jadi artinya di ruang-ruang yang ada di lahan pekarangan kita, selain ditanami dengan sayur-sayuran dan buah-buahan tadi, harapannya juga ibu-ibu KWT ini ya dibantu bapak-bapaknya menanam jahe, lengkuas, kunyit, kencur, pohon-pohon dan lain-lain yang untuk dikonsumsi oleh kita dan anak-anak kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Nah, ini yang didorong oleh Pak Bupati. Karena apa? Kita tidak tahu juga apakah memang vaksin ini akan terus ada. Vaksin 1, vaksin 2 akan terus ada. Kita tidak tahu jawabannya. Nah makanya sekarang berlomba-lomba. Vaksin ada, dorong semua masyarakat untuk ikut vaksin supaya menciptakan daya tubuh. Karena kita tidak tahu gimana kondisi anggaran keuangan negara ke depan. Nah manakala ini tidak ada misalnya. Nah dengan cara kita mengkonsumsi tanaman-tanaman obat keluarga, ini kan membantu kita dan anak-anak kita untuk mempertahankan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Nah ini yang perlu melalui bapak-bapak semua. Ke depan kita dorong Pak sama-sama supaya di ruang-ruang pekarangan kita itu ada tanaman-tanaman toga selain sayur dan buah-buahan. Jujur saya bangga dengan ibu-ibu KWT, banyak produk-produk mereka yang sudah dihasilkan. Tapi juga mereka mengalami kendala dalam hal kualitas, kemasan dan pemasaran. Ini semua menjadi PR kita bersama. Harapan saya KTNA juga punya manfaat untuk bisa membantu hal-hal yang saya sampaikan tadi, mencarikan solusi permasalahan-permasalahan yang ada di Lampung Tengah. Gapoktan, Koktan, KTNA, P3A, ya di sektornya masing-masing. Minimal keberadaan kita itu ada manfaatnya. Itu maksud saya. Ada manfaat. Yang jelas sekarang manfaatnya ya itu adalah yang sudah kita jelas, kita lihat di dalam penyusunan ERDKK. Inilah manfaat kelompok-kelompok tani kita, gabung tani. Tanpa ini sulit itu akan tertib seperti itu. Dan ini sudah diusulkan untuk ERDKK, kebutuhan pupuk subsidi itu sudah diinput semua sampai 100%. Udah 100%. Ya, ini bukan tidak ada masalah. Kita tahu ada masalah. Uang pupuk ini diberikan kepada petani kita semua sesuai dengan ERDKK dan memang kebutuhannya masih kurang. Ini memang kurang. Pemerintah hanya mampu mensubsidi kurang lebih hanya 60%. Nah sisa 40%-nya ini PR kita bersama. Maka saya bilang bapak-bapak sebagai andalan, mari kita berpikir bersama untuk mengatasi ini. Salah satunya melalui pupuk organik. Ini kita sama-sama bantu. Kita sama-sama dorong petani kita. Mari kita maju bersama. Maksud saya gitu, jangan kita maju sendiri-sendiri gitu. Ayo kita ajak semua yang lain supaya ada manfaatnya, jadi menilai ibadah dan bisa menilai keuntungan juga di dalamnya gitu kan. Kalau yang punya naluri bisnis bisa jadi keuntungan. Kalau tidak naluri bisnis kita minimal dapat amal ibadah lah kira-kira gitu. Ilmu yang kita punya kita bagikan kepada yang lain untuk mengasali masalah-masalah hukum. Nah ini, itu hal-hal yang saya titipkan kepada bapak-bapak semua, bagaimana ke depan masalah-masalah pertanian ini bisa kita pecahkan bersama. Gak bisa pemerintah jalan sendiri Pak. Tetap bapak pun bentuknya perlu dukungan dari bapak, petani-petani khususnya dari KTNA kita ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah kemudian lahan-lahan pekarangan itu kita dorong untuk pemanfaatan dengan sayur dan buah. Ya secara bertahap juga kita tahu memang masalah air di sana ada, ya kita bantu juga ibu-ibu KWT dengan sumur bor, tapi belum bisa semua memang secara bertahap lah untuk pemanfaatan sumber-sumber air ini, ya secara bertahap. Minimal satu bor bisa untuk mengairi kurang lebih 3-5 hektar lah. Tapi dalam bicara lahan pekarangan Pak ya, jadi ke kiri ke kanan ke depan kira-kira gitu. Ini supaya membantu pada saat musim-musim kemarau. Nah kemudian untuk buah, kita akan coba ke depan. Buah-buahan kita akan membuat daerah-daerah unggulan lah untuk tanaman-tanaman buah ini. Kemarin Pak Bupati coba untuk mencanangkan kota gajah ya kalau salah ya, untuk pengembangan nangka ya. Nah, ini saya akan coba, belum bisa semua Pak ya, secara bertahap melihat potensi daerahnya masing-masing. Mungkin kayak wilayah Sendang itu kita akan coba untuk durian gitu. Kemudian kita akan coba alpukat. Secara bertahap kita akan mengembangkan wilayah-wilayah yang lain, supaya di masing-masing kecamatan itu punya sentra tanaman-tanaman buah. Nah ini juga mari kita sama-sama berpikir Pak, sama-sama
Bagaimana kita mengembangkan ini ke depan? Sehingga nanti kita tercukupi, minimal tercukupi kebutuhan buah Lampung Tengah itu bisa cukup dari Lampung Tengah saja. Sayur-sayuran itu bisa cukup dari Lampung Tengah saja, itu mimpi saya. Jadi ibu-ibu kita itu gak perlu lah kalau hanya membeli sawi, kangkung, bayam, cabai harus ke pasar gitu. Cukup dia ke halaman rumahnya sudah bisa. Ya kalaupun beras gak beli juga kalau memang bisa diatur kan seperti itu Pak. Nah ini termasuk membantu penguatan ekonomi juga. Pengembangan sektor ekonomi. Pengembangan sektor pasar juga kita mulai dorong juga. Untuk pengembangan sektor-sektor produk-produk dari ibu-ibu KWT kita. Ini yang menjadi menjadi perhatian kita. Ya harapan saya nanti kalau nanti sudah ada hasil rembuk dari KTNA ini, bapak-bapak semua, ya nanti bisa menyusun suatu program, ya program kegiatan yang realistis saja lah, yang memang mungkin dan bisa kita lakukan gitu. Kalau terlalu tinggi-tinggi, ya nanti hanya sebatas program, tok nggak bisa dilaksanakan untuk apa gitu. Yang penting actionnya gitu lah, aksinya. Bagaimana program itu, kegiatan yang bapak-bapak susun itu bisa dilaksanakan. Terus terlalu muluk-muluk lah, yang bisa dijangkau aja lah kira-kira gitu. Karena bapak-bapak ini semua ini memang tersebar di 24 kecamatan. Ada di 24 kecamatan. Jadi punya kemampuan, punya potensi untuk mengembangkan minimal informasi ya. Informasi yang kita sampaikan di sini langsung sampai di 24 kecamatan gitu. Itu baru informasi kan. Kalau dia bicara teknologi, dia bicara budidaya, itu akan terus sampai. Nah, ini yang perlu kita sama-sama kita bawa ke depan ya Bapak-bapak ya, ibu-ibu semua. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat melakukan rembuk KTNA. Mungkin bisa sampai sore kalau Pak ada ya, sehingga bisa selesai, mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan hasil yang maksimal, dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Jadi apa nanti yang sudah dihasilkan, kalau itu sudah merupakan musyawarah mufakat kita, ya kita harus dukung apapun hasilnya. Kalau sudah merupakan musyawarah mufakat semua sepakat, ya dukung. Nggak ada yang namanya putusan itu bulan itu nggak ada Pak. Pasti ada lonjong-lonjong sedikit lah. Tinggal bagaimana lonjong-lonjong ini bisa legowo kan kira-kira gitu Pak. Mau mengatur anak keluarga di rumah aja punya anak 3-4 susah gitu kan. Ini mau kalau liburan, yang ini mau ke Purworejo, yang ini mau ke Sendang, yang ini mau ke Padang Ratu, nah gitu kan. Jadi kalau jangan merupakan kesepakatan kita bersama, mari kita dukung semua, kita susun program kegiatan. Nah itulah yang ditunggu oleh petani kita. Program dan kegiatan yang akan kita buat itu gitu. Di situ terasa keberadaan bahwasanya ada KTNA. Ya sekarang kan kadang-kadang kita seperti kayak jamur di musim kemarau aja, organisasi bertumbuh-tumbuh. Sebetulnya yang ditunggu oleh masyarakat itu apa yang bisa kita lakukan dengan adanya organisasi itu. Apalagi di situ ada termasuk nelayan Bapak di dalamnya. Ya. Lampung Tengah ini tidak punya laut, tapi jangan lupa Pak, kita punya nelayan. Bandar Surabaya itu nelayan kita banyak itu. Banyak itu nelayan kita di Bandar Surabaya. Nelayan Seputi Surabaya, Bandar Surabaya, Bumi Nabung itu banyak nelayan. Nelayan semua. Dan mereka juga perlu mendapat bimbingan sentuhan dari kita juga gitu. Dari KTNA ini. Jadi KTNA ini luas, sektornya bisa masuk ke pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Ya perikanan, ya kelautan, nelayan. Kalau orang bilang, kok ada nelayan Lampung Tengah? Ya ada. Memang laut nggak punya kita. Tapi nelayan banyak kita punya di Bandar Surabaya itu. Betul nggak Bapak? Banyak itu, ada Ambo, Ase, ada siapa lagi sana. Banyak nelayan-nelayan kita. Nah itu perlu juga kita ajak pemikiran, ajak rembukan, ya. Karena ada KTNA, kontak tani nelayan andalan. Jangan jadi andalan rumah tangga aja kan. Terus jadi andalan petani juga. Supaya ada manfaat dari keberadaan organisasi kita. Itu bapak-bapak semua ya, ibu-ibu yang hadir. Saya mohon maaf sekali lagi ya, saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai.
Saya hanya bisa mampu berdoa, ya, mensupport bapak-bapak semua, membekali bapak-bapak semua, supaya betul-betul mendapat kesimpulan yang terbaik lah untuk lambang tenang ini. Kalau namanya keputusan itu pas susah nih, cari bulan-bulan itu susah. Ngegambar dengan bulan. Itulah kehidupan namanya, ya. Dalam satu rumah tangga saja bapaknya susah ngambil keputusan mana anaknya, kan gitu. Jadi itu hal yang lumrah, tapi harapan saya bisa kita dekati dengan pendekatan-pendekatan yang santun, yang baik, ya, yang bijak, sehingga betul-betul keputusan untuk kepentingan semua. Jadi kalau keputusan 10 orang, ya minimal 8 setuju lah, yang 2-nya ini kan bisa kita berikan pengertian. Tapi 10 yang 2 setuju, yang 8 enggak, nah ini repot. Nah, kira-kira gitu ya. Makanya ada musyawarah mufakat itu kan demokrasi Pancasila, kan kira-kira gitu. Itu ya bapak-bapak semua, ya, selamat melakukan rembuk. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Pardi beserta rekan-rekan semua atas pengabdiannya selama ini, ya. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah bapak-bapak semua, ya, dan akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mungkin saya akhiri dulu, ya, sudah jam 12. Saya akhiri dulu. Jam 1, jam 13. Saya akhiri dulu. Mohon maaf Pak, ya, Bu, kalau hal yang kurang berkenan, ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena kita di Lampung Tengah ada bahasa penutup yang mesti disampaikan juga benar kata Om ini. Penara bahasa sikap pun kimaliwat bahasa sikam si kurang mujur di mati lupa mahat ngalipuro. Ya pun.